Suma'lam, kemudian ketahuilah engkau bahwa perkataan yang jatuh dia ke dalam hati manusia dan pendengaran manusia, lah jatuhnya ke pendengaran, lah jatuhnya ke hati, itu dengan menempati makanan yang jatuh ke dalam perutnya, rongganya. Sama aja makanan jatuh ke perut. Maka diantaranya sesuatu itu ada yang memberi mudarat dan diantaranya ada yang memberi manfaat. Dan diantaranya ada yang mengenyangi dan diantaranya ada racun. Makanan kan itu. Adonan mengenyangi, adonan racun. Kecek mantu bulu. Mandanga kecek orang bisa saja senang kalau nambayah, bisa saja susah kalau nambu buru. Paham? Kemudian bahwa kekal kalam. Tetapi bahwa sungguh kekal kalam orang itu masuk katiak kakak itu lebih banyak dan lebih bersengatan dari makanan. Di perkataanku lebih banyak merusak daripada makanan. Maka sungguhnya makanan yazulu hilang dari maidah. Bekas makanan itu hilang dari maidah dengan sebab tidur dan lainnya tidur. Kalau makanan itu tidak baik, bila lalu tidak pengaruh kat makanan itu dah. Ya nak? Dan kadang-kadang kekal bekasnya makanan pada satu masa, kemudian hilang dia. Dan bagi makanan itu ada obat yang akan menghilangkan obat akan bekas makanan dari tubuh manusia. Dobeknya. Adapun kalam yang jatuh ke dalam hati manusia, maka kadang-kadang kekal sertanya kalam seluruh umurnya dan tidak lupa-lupa dia akan kalam. Ya nak? Kalau anggota naluko bisa diobat. Tapi kalau hati naluko susah be. Hidup di kalam tu maluko ya tipa ya. Oh iyalah. Fa in kana radian fala yazalu yutsbi'uhu wa yu'ibuhu wa taridu bisababi khawatir. Jika ada kalam itu buruk, maka senantiasa mengikut akan kalam itu dan menjatuhkan akan kalam dan mendatang dengan sebab kalam apa yang ada, apa yang mengikut khatar dalam hati dan was-was yang berhajat dia orang kepada dengan sebab kalam tadi ya, kepada yu'arid menutup dari khatar dan was-was tadi. Jadi jika ada kalam itu buruk, kalam buruk awak dengar, ya mengaibkan dan memburukkan ya. Dia menjadikan aib, memburukkan dan hadir ya dengan sebabnya kalam tadi. Apa yang hadir? Khatar dalam hati dan was tibosen. Kalau kalam buruk itu tibosen kata dalam hati dan was yang berhajat di orang kepada ayu arida anha, berhajat di orang kepada menutup daripadanya khatar-khatar tadi.
Di pengaruh ke jiwa itu si dia. Waya dila bi qalbihi an tazakkuriha. Dan bahwa berpaling manusia ya cenderung manusia dengan hatinya. Dari mana cenderung? Dari mengingat-ingatnya khatar tadi. Kakian ya cenderung tiap namanya khatar tadi. Khatar buruk na melalui pendengaran aja dan berselindung orang dengan Allah dari kejahatannya. Ini apa? Khatar. Was-was. Ya khatar. Khatar dan was-was. Dia pengaruh pendengaran dia. Rusak awak mendengar. Lebih berbahaya dari makanan. Kalau makanan bisa hilang. Ketika lalu kesan makanan itu dah taso. Tapi kalau kesan dari kalam bisa sampai sampai. Itu mangkon tak boleh awak mengeluarkan kata-kata. Nan akan merusak orang. Wala ya'manu ayyahmilahu ala baliatin. Ya. Dan tidak aman dia orang bahwa membawa dia kalam tadi akan orang di atas bala ujian kau dan menggerakkan dia kalam akan orang sehingga jatuh dia orang di akhir pekerjaan ke dalam penyakit yang besar dengan sebab demikian pendengar. Di penyakit wak mendengar kecil orang tu tidak senang wak kan di penyakit ada. Dan jikalau ada engkau memelihara engkau akan pendengaran engkau dari barang yang tidak memerlukan akan engkau, barang yang tak perlu tidak didengar, adalah engkau dari ini ongkos orang istirahat. Ongkos tadi keburukan kesusahan tadi. Ya, istirahat senang. Jadi maka hendak berfikirlah orang yang berakal pada demikian. Fikir-fikirnalah itu bahayanya pendengaran. Nan didengar itu bahayanya. Fikir-fikir bana anan kadidanga. Wabillahi taufik. Dengan Allah lah karunia. Itulah.